Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naya Hanifah Elsyah dari Program Studi Informatika Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan tutorial membuat lampu LED otomatis berbasis sensor PIR dan juga LDR. Di sini saya menggunakan simulasi online yaitu tinkercad.com. Pertama-tama kita akan mengambil komponen utamanya yaitu LCD. Saya menggunakan LCD yang sudah teraktif dengan Arduino Uno. Penggunaan LCD sendiri di sini diperuntukkan untuk memberikan informasi kepada pengguna jika nanti terjadi pergerakan di sensor atau terjadi perubahan suasana. Ketika menggunakan LCD ini, maka kita sudah sekaligus mendapatkan komponen Arduino-nya. Selanjutnya, saya akan mengambil komponen selanjutnya yaitu lampu LED-nya itu sendiri. Di sini LED ini kita bayangkan sebagai sebuah lampu LED merah saya peruntukkan sebagai lampu di luar rumah dan LED biru diperuntukkan untuk lampu di dalam rumah. Kita menggunakan resistor. Resistornya kita ukur menjadi ini 220. Yang ini juga sama. Selanjutnya kita akan menghubungkan LED ini ke Arduino Uno-nya. Jadi saya akan menghubungkan pin LED yang berwarna merah ini menggunakan kabel warna ke nomor 9. Lalu saya akan menghubungkan juga pin LED biru ini ke nomor 13. Selanjutnya saya akan mengambil kabel hitam dan menghubungkan kaki satunya ke ground. Dan ini juga sama. Setelah sudah disambungkan, maka saya akan memasang LDR sensor. LDR sensor sendiri merupakan sensor yang peka terhadap cahaya. Jadi di sini saya mau membuat jika lampunya ini sudah malam hari, maka lampu tersebut akan otomatis hidup, dan jika cahaya sinar matahari sudah dianggap terang, yaitu sudah pagi hari, maka lampu tersebut akan otomatis mati. Di sini namanya adalah fotoresistor. Saya akan menaruh fotoresistor di sini. Lalu saya akan mengambil resistornya, menggeser posisinya. Ini juga sama. Akan saya taruh di sini. Selanjutnya, kaki yang ini akan saya sambungkan ke sini. Lalu kaki yang ini akan saya sambungkan ke A0. Selanjutnya saya akan menyambungkan terminal 1 ini melalui ke sini.
Jika sudah seperti ini, saya akan menambahkan satu sensor lagi yang kita butuhkan, yaitu peer sensor. Peer sensor sendiri mendeteksi pancaran sinar infrared dari suatu objek. Jadi ketika dia melakukan penginderaan suatu benda, meskipun objek tersebut terhalang dengan yang lain, dia dapat mendeteksinya karena dia menyerap energi. Di sini kita dapat memanfaatkan, jadi jika pada malam hari terdeteksi pergerakan, maka lampu akan dihidupkan. Lampu dalam, lampu luar akan dihidupkan. Lampu dalam akan dihidupkan jika terdeteksi pergerakan peer sensor ini. Karena kalau di dalam rumah kan kita biasanya mematikan lampu. Nah, dengan menggunakan lampu otomatis ini, jika malam hari dia akan mati lampunya mengikuti dengan sensor yang ada di luar. Dan ketika malam hari dia tetap mati karena tidak ada pergerakan. Namun jika ada pergerakan, lampu dalam akan hidup. Nah, di sini kita akan menghubungkan dulu kaki ground ini ke ground yang ada di bed. Selanjutnya kita akan menghubungkan kembali ini ke sini, dan kita akan memasukkan kaki yang ini ke nomor 8. Nah, di sini rangkaian kita sudah selesai. Jadi di rangkaian ini nanti ketika suatu cahaya, pertama kali kita merangkainya dengan, jika cahaya terdeteksi dengan jumlah yang kita tentukan, maka dia akan mati LED-nya. Tapi jika cahaya yang lebih kurang dari yang kita tentukan, maka LED luar akan hidup. Nah, lalu di sini akan berperan peer sensor, yaitu ketika ada pergerakan maka LED dalam akan hidup. Tapi jika tidak ada pergerakan, LED dalam akan mati. Nah, keterangannya juga akan muncul di LCD ini sebagai keterangan yang dapat dibaca oleh pengguna. Nah, di sini kita akan memasukkan kode programnya. Dari Arduino Uno sendiri, bagian LCD ini, kita sudah diberikan codingan yang seperti ini. Nah, ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Saya sudah terlebih dahulu membuat codingan di sini. Lalu kita pastekan. Nah, di sini saya akan menjelaskan include liquid crystal, yaitu kita memasukkan library LCD ini tersebut. Lalu kita akan mendefine peer sensor itu di nomor 8, karena peer sensor sendiri terhubung ke kaki nomor 8. Lalu kita akan menginisialisasikan juga pinlet 9, yaitu pinlet yang merah, dan pinlet dalam yang kaki 13 adalah pinlet yang biru. Lalu kita akan menginisialisasikan juga LCD-nya di nomor-nomor yang telah tersedia di sini. Selanjutnya kita akan meng-setup LCD number dari kolomnya dan juga barisnya. Jadi tersedia 16 kolom dan 2 baris. Lalu di sini peer sensor dan juga fotoresistor kita definisikan sebagai input. Jadi dia akan menjadi nilai inputnya, dan LED itu adalah nilai outputnya. Nah, di sini saya menggunakan serial begin. Nah, di sini kita akan menaruh analog read atau analog yang kita gerakkan dari sensor cahaya ini atau LDR sensor atau fotoresistor ini ke dalam isi. Jadi di dalam variabel isi ini isinya adalah nilai dari sensor tersebut. Nah, jadi jika isi lebih dari 800, maka LCD akan di-clear terlebih dahulu dan lampu akan dimatikan. Itu maksudnya jika nilai cahaya yang diterima oleh si fotoresistor tersebut lebih dari 800, maka cahaya LED yang ada di luar, yaitu LED merah, akan dimatikan. Lalu akan dimunculkan pesan melalui LCD, yaitu tulisan sudah pagi. Selanjutnya, jika kondisi tidak seperti itu atau kondisi lainnya yaitu else, maka kita masuk ke dalam if lainnya. If bersarang yaitu jika digital read peer sensor, jika peer sensor mendeteksi sesuatu, yaitu high, jika terjadi pergerakan, maka
maka LCD yang tadi sebelumnya tulisan sudah pagi ini akan dihapus terlebih dahulu dan diganti tulisannya menjadi gerakan terdeteksi. Lalu kita juga akan menghidupkan pin LED dalam atau pin LED yang warna biru ini. Tapi jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita akan ke kondisi selanjutnya, yaitu pin LED yang ada di luar atau yang merah akan dihidupkan dan yang di dalam akan dimatikan. Nah, gerakan lalu kita menulis gerakan terdeteksi. Di sini saya menambahkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memeriksa analog value-nya sekalian juga. Jadi ketika kita menggerakkan fotoresistor ini, kita juga tahu udah berapa banyak nilai yang masuk ke dalam sensor ini. Nah, sekarang kita jalankan. Kita melihat dari serial monitornya. Di sini analog value-nya 22. 22 berarti di bawah dari 800. Jika di bawah dari 800, maka lampu LED di luar akan hidup. Nah, sedangkan jika kita naikkan dia ke 860, maka LED luar akan mati. Jadi tandanya hari sudah pagi. Lalu kita coba kembali turunkan lagi analognya. Gerakan tidak terdeteksi, lampu LED merah mati. Nah, kita coba gunakan pin sensornya. Nah, pin sensor akan menyala, lampu dalam akan menyala. Nah, diharapkan dengan adanya lampu otomatis ini, maka akan terjadi pengurangan dalam penggunaan lampu, sehingga penggunaan lampu digunakan dalam waktu yang benar-benar dibutuhkan saja, sehingga lebih efektif dalam penggunaan listriknya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.